Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, kita masih berada di hari-hari yang amal soleh paling dicinta oleh Allah Ta'ala. Tentunya kadar paling dicintanya sesudah rukun Islam yang 5, sesudah mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Untuk rukun yang Islam yang 5, seolah banyak yang sudah kita kerjakan. Untuk kesempatan mati syahid kayaknya kita belum. Tetapi untuk nilai jihad bahkan lebih kita sedang menjalani. Sama-sama berfadilah besar tapi caranya beda. Dan ini sesuatu yang lebih mudah. Makanya kita supaya lebih mensyukurinya. Apa yang kita kerjakan? Banyak sekali, semua jenis amal soleh. Di antaranya siapkan binatang kurban. Yang sempat puasa 9 hari, syukurilah. Bila belum sempat 9 hari, tanggal 9 jangan ketinggalan. Demikian juga perbanyak takbir selama awal Dzulhijjah, sejak tanggal 1 berdiri, duduk, berbaring dimanapun perbanyak takbir. Termasuk imam bisa mempelopori jamaahnya saben-saben selesai sholat wajib. Pokoknya siapapun memperbanyak. Yang sempat mengajak, ajaklah kepada orang lain. Sekira kita ke pasar bisa mengajak, ajaklah untuk memperbanyak takbir. Dan takbir ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus sejak keluar rumah menuju ke tanah lapang dan terus sampai tasyrik selesai. Kalau umum sejak masuk Dzulhijjah sampai tasyrik selesai, perbanyak takbir. Dan juga amal-amal saleh yang lain, muhasabah, sedekah, tobat, istighfar, cari ilmu, dan berbagai macam amal yang lain. Tingkatkan karena kita berada di waktu yang itu semuanya paling dicinta oleh Allah Ta'ala. Demikian juga doa-doa kita lebih dipersungguh, dosa-dosa lebih untuk dijauhi. Kita masuk halaman yang ke-69 dari kitab Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, karya tulis Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, yaitu mengkaji ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Sudah kita mulai di halaman 68, panggilan yang ke-26 tentang wajibnya teguh di dalam iman dan memperkokoh keimanan dan waspada dari lawan iman, yaitu kekufuran. Halaman 68 baris terakhir. Insyaallah kita baca berlanjut halaman 69. Wala ana sekarang
Qad arafta, kamu telah tahu, ayyuhal qari'u, wahai pembaca, anna hadan nida'a, sesungguhnya panggilan ini, al-ilahiyah, yang bersifat ketuhanan, Allah yang memanggil. Qad syamila salasa tawaifa, mengandung 3 poin penting. Al-ula, yang pertama, al-mu'minuna bihaqqin, orang beriman ada 3 jenis. Yang pertama, dengan iman yang hak, yang sebenarnya. Siapa mereka? Wahum ahlul iman wal islam wal ihsan min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Mereka ada orang yang beriman, mewujudkan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah dengan mentauhidkannya, tidak syirik, iman kepada malaikat. Di antara hikmahnya, kita menyadari malaikat itu penjaga, pencatat, maka ngati-ngati, kamu dikintil terus, dijaga, dicatat loh, ngati-ngati. Iman kepada para rasul dengan mengikuti Rasul Muhammad SAW. Semua nabi diimani, cuma tidak diikuti. Yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Lalu iman kepada kitab-kitab, semua kitab diimani, adapun untuk dipahami, diamalkan dengan Al-Quran. Lalu iman kepada takdir, takdir baik kita syukuri, modal taat, semakin syukur semakin taat. Takdir jelek kita sabari, semakin kena musibah kita segera muhasabah, tobat istighfar, ridho kepada takdir. Ada hikmahnya biar digugurkan dosa, ditinggikan derajat dan diberi pahala. Dan iman kepada hari akhir, bahwasanya kita akan berakhir masuk pada putaran terakhir. Di sana ada balasan surga neraka, di dunia kesempatan untuk mencari bekal. Wujud iman kita mempersungguh amal soleh supaya bekal kita cukup, sehingga ketika kembali kepada Allah nanti jadi orang yang pantas sebagai pewaris surganya. Itu namanya iman pada rukun iman yang 6. Keyakinan di hati tanpa ragu, diwujudkan apanya, jadi konsekuensinya. Berikutnya, orang iman yang hak ada orang yang Islam, yaitu mengenal rukun Islam yang 5 dan dia mewujudkan ikrar 2 kalimat syahadat, dia menegakkan sholat, dia berpuasa, dia berzakat, yang mampu haji melaksanakan ibadah haji. Itu unsur kedua orang iman yang hak. Yang ketiga, ihsan. Bahwasanya mereka selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Makanya ngati-ngati. Kenapa? Tingkah polahmu diawasi. Maka karena kuatnya pengawasan, dia merasa kangen ketemu dengan Allah. Maka ketika ada ketaatan dia semangat, karena dia yakin diawasi oleh Allah akan kembali. Maka ketika dosa segera tobat. Itu namanya ihsan, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Itu jenis orang beriman yang pertama, yang hak. Wasannya itu yang kedua, al-mu'minuna fil zahiri, orang yang menampakkan keimanan di penampilan. Wal kafiruna fil batin, dan kafir jeroane ati. Ini bahaya. Konjobo dipanggil orang beriman, tapi ketika dilihat dalamnya, ini bahaya. Dan Allah yang nanti yang menghisab, kita tidak tahu. Wahum al munafikun, ini orang munafik. Jeroane kafir, penampilane iman, apike untuk mengelabui. Itu namanya penipu. Ini super bahaya. Waqad, dan sungguh ingqaradu, mereka telah binasa. Orang-orang semisal Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang semisal dia itu telah binasa. Falam yamut Rasulullah SAW wa bil madinati munafikun.
Maka ketika Nabi SAW itu meninggal di Madinah, sudah tidak ada lagi orang munafik semisal Abdullah bin Ubay bin Salul. Idjulluhum amanu wa takhalu fi rahmatillah, di mana mayoritas mereka ternyata telah menyatakan keimanan dan masuk pada rahmat Allah Ta'ala, tentunya melewati lisan nabinya. Sehingga ketika Nabi Islam itu telah meninggal, wong sing ngono-ngono kuwi di masa Nabi itu telah habis. Adapun di masa Abu Bakar ya tidak tahu, bisa jadi orang kafir nyelundup karena sudah tidak dikontrol dengan wahyu. Oh, di masa Nabi nyelundup mesti konangan, gimana? Karena dituruni wahyu. Di masa Abu Bakar mungkin mereka muncul kembali. Kenapa? Karena orang kafir menyusup, dan itu tidak bisa dibongkar pakai wahyu. Memang wahyu sudah tidak turun. Wa mata minhum adadun ala nifaqi, dan sangat banyak di antara mereka yang mati di atas kemunafikannya. Fahuwa, maka sing semisal itu fi nari jahanam, di neraka jahanam. Ini karakter kedua orang beriman, yaitu dari kalangan orang munafik. Wasali satu yang ketiga, hum minal yahud, orang beriman dari kalangan Yahudi. Alladzi, orang-orang yang alladzina, orang-orang yang kanu ada mereka bil Madinati, ada di Madinah. Wa qad amana minhum, dan sungguh telah beriman sebagian dari mereka. Man nazalat al ayatu fihim, orang yang ayat ini turun kepada mereka. Ketika mereka berkilah lalu turun ayat, ternyata mereka tidak berkutik, akhirnya beriman, semisal Abdullah bin Salam dan beberapa berikutnya. Wa qad taqaddama dzikruhum wa asma'uhum, dan telah berlalu pembahasannya siapa nama-nama mereka dan juga bagaimana kisahnya. Fandur ila i'jazil Quran, maka lihatlah bagaimana kemukjizatan Al-Quran, wa balaghatihi, dan isinya yang mantap. Apabila orang itu mengkaji tafsir, nanti akan bisa melihat bagaimana mukjizat Al-Quran. Ketika dibaca, paham maknanya begitu indah. Makanya bila kita belum merasa indah, ya kita wajib mempelajari maknanya. Walaupun bacaannya sudah indah, nadanya sudah indah, lebih indah lagi bila tahu maknanya seluk-beluk bahasa Arab. Apalagi paham, beriman, beramal, berjuang, mati, istiqomah memegang Al-Quran. Wah, ini luar biasa. Itlaf do amanu, di mana lafadz amanu tanawala salasa tawaifa, itu mencakup 3 jenis. Maka kata iman yang ada di Quran ya untuk 3 tadi. Orang beriman yang hakiki, orang beriman kalangan munafik, orang beriman dari kalangan ahli kitab. Orang beriman yang hakiki supaya bertambah iman, orang beriman dari orang-orang munafik ketika terbongkar cacatnya supaya mereka jangan iman penampilannya tapi tobat sehingga nanti iman betul, kepada Yahudi supaya segera masuk Islam, tetapi mereka juga sama-sama dipanggil orang beriman. Lidha, karena itulah kila dikatakan Al-Qur'anu hammalal wujuh, Quran itu mencakup semua sisi. Amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, supaya mengimani kepada kitab yang nazzala ala rasulih, Allah menurunkan secara beransur-ansur kepada rasulnya. Fal murad bihi al-Qur'anu, yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Qur'an. Adapun yang diturunkan ar-rasulihi, siapa rasul yang dimaksud? Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa sirru tad'ifi zai, dan rahasia zaknya dimudhoaf, didobel, disiddah.
nazzala zai wonten sidai itu namanya di double. Huwa dia artinya rahasianya annal Qur'ana ma nazala jumlatan wahidatan, tidak turun satu mushaf utuh. Walakinahu nazala munajjaman najman, akan tetapi Al-Qur'an turun itu beransur-ansur. Ba'da najmin, najman ba'da najmin, satu ansuran sesudah satu ansuran. Fi dzarfin salasin wa isrina sanatan, pada rentang waktu 23 tahun takriban kurang lebih. Yang pertama surah Iqra itu ada di Ramadan, surah Al-Mudaththir di Ramadan, selebihnya beransur-ansur sampai 23 tahun kurang lebih, lalu sempurna. Bihasabi ma tad'u ilaihi hajatut da'wati wa aliha. Kenapa beransur-ansur? Bihajati ma, sesuai kadar apa yang tad'u ilaihi, butuh kepadanya, hajatut da'wati, kebutuhan dakwah, wa aliha, dan pelaku dakwah. Bahasa yang gampang, ketika orang itu disangoni 1 juta itu tidak diberikan langsung, tetapi jatahmu 1 juta. Nangge bentuke napa? Ya bentuke luwe wae sego. Era butuh ya rasa diwehni. Sandale amo tukokne sandal. Ora butuh ya rasa diwehi. Lah diwehi nggih dolanan ngoten nggih. Ya begitulah diansur sesuai kebutuhan, sehingga bisa jadi solusi. Cerita jihad ya turun ayat jihad, cerita orang munafik ya turun ayat munafik, cerita perang ya turun ayat perang. Nah begitu. Wasiru adami tad'ifiz zai, dan rahasia tidak didobelnya za fi qauli ta'ala pada firman-Nya, wal kitabil ladzi anzala min qablu, juga iman kepada kitab yang Allah turunkan dari dulunya. Di sini menggunakan lafaz anzala bukan nazzala, beda lagi. Kalau anzala za-nya tidak didobel menggunakan lafaz anzala, annal murada, adapun yang dimaksud kitab yang Allah turunkan bil kitabi, lafaz kitab di sini adalah al kutubu allati nazalat qoblal qur'ani, kitab-kitab yang turunnya sebelum Al-Qur'an. Apa itu? Ya Taurat, wa Zabur, wal Injil. Di mana al-kitabah, lam ta'rif di situ, fil kitab pada lafaz kitab lil jinsi, yaitu mengimani jenis kitab yang dulu. Satu tidak menunjukkan satu, tapi menunjukkan jenis kitab, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Itu juga diimani, artinya memang Allah turunkan kitab itu, tapi kita tidak ditugasi mempelajari, karena tidak diturunkan pada masa Nabi kita, dan itu sudah berpotensi diotak-atik. Maka cukup dengan Al-Quran yang dipelajari, ditafsirkan dengan sunnah, dipahami sebagaimana para sahabat. Maknanya dalatun, menunjukkan ala muta'adidin, jumlahnya berbilang. Jenis kitab apa? Aku mungkin yang tuku kitab niku sing dituku namung setunggal, napa jenis kitab? Jenis. Aku mungkin tas tuku kitab, aku tas nyang toko kitab, tuku kitab, pirang lusin. Nah, maka kalau begitu orang itu paham. Aku mungkin yang toko kitab, tuku kitab, itu tidak menunjukkan beli satu kitab, tetapi menunjukkan jenis kitab. Demikian juga kalaf dil in, semisal manusia. Semisal manusia. Wal asri innal insana insanani insun
Lafat insan itu jumlahnya siji apa menunjukkan jenis? Ini menunjukkan jenis. Innal insana apa diterjemahkan sesungguhnya seorang manusia? Enggak, tapi jenis manusia. Innal insana lafi khusr itu jenis, bukan jumlah. Jumlahnya berapa? Banyak. Fa innahu dalun ala adadin itu menunjukkan atas jumlah yang sangat banyak. La yuksihi illallah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah ta'ala. Walaupun ada badan sensus yang mengatakan penduduk dunia sekarang ada 7 miliar atau berapa, itu ya sejauh yang mereka pantau, tapi persisnya berapa tidak tahu. Fasru adami tadwizai, penafsiran tidak di dobelnya za, wal udul an nuzila, dan nyimpang dari sesuatu yang diturunkan, wal udul, dan diganti dari nuzila kepada unzila. Huwa, apa itu rahasianya? Anal kitab as-sabiqata nazalat jumlatan wahidatan, bahwa kitab yang dulu itu turunnya sekaligus. Bi khilafil Quran, beda dengan Al-Quran Al-Azim. Fa innahu nazala munajaman, itu turun secara beransur. Fi kholalin nifin wa isrina sanatan, di rentang waktu sekitar 20 tahun. Di sini rahasia kita mempelajari ilmu tasrif. Dulu Pak Muri dengan saya pernah belajar ilmu tasrif dengan Pak Sun nggih. Kalau mboten mudeng belas. Payah ulangan di sini nul. Kenapa ndak mudeng? Lama-lama juga akhirnya tahu. Kenapa ada fa'ala yafulu falan, ada af'ala yufilu ifal, ada fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ing fa'ala yang fa'ilu in fi'alan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ternyata berubah, bacaan itu maknanya sudah berubah. Ya gitulah, memang ilmu itu berjenjang, tidak sekaligus belajar paham. Makanya lafaz anzala itu turunnya sekaligus, tapi kalau nazala turunnya beransur ansur. Itu rahasia wazan af'ala dan fa'ala, anzala dan nazzala. Dijelaskan di dalam tafsir ini. Amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala fi hadzal nida, pada panggilan ini, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, sapa-sapa sing tegak hujjah, tegak nasihat, tapi kenyataannya dia memilih kufur pada Allah, kufur pada malaikat, kufur kepada kitab-kitab, kufur pada rasul, kufur pada hari akhir. Keterangan berikutnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sekarang kita lihat dulu keterangan tentang jumlah rukun iman. Waqad istamala, sungguh mencakup ayat yang baru saja kita baca, ala arkan iman asita, jumlah rukun iman itu 6. Al-waridu ba'duha, yang datang sebagiannya fi ayatil Baqarah, di ayat Al-Baqarah, illa, kecuali yang tidak disebutkan di situ, ruknul qadha wal qadar, rukun iman qadha dan qadar. Berarti 6 disebutkan 5. Qadha qadarnya enggak disebutkan. Ternyata disebutkan al-madhkuru fi suratil Qamar, pada surah Al-Qamar. Falam yudkar fi hadil ayatil karimati, enggak disebutkan ayat cerita takdir di ayat ini. Wali na'lam, supaya kita tahu, wala na'lam, dan kita harus tahu, annal kufra yulzamu, kufur itu jadi ketetapan. Walau bi adamil iman bi rukmin wahidin, walaupun dia tidak mau mengimani satu rukun,
Berarti rukun iman yang 6 itu sebuah ketetapan. Maka dinyatakan kafir walaupun tidak imannya itu hanya satu rukun saja. Bal walau bijuz'in min ruknin, bahkan satu bagian saja dari satu rukun. Kaman amana bi rusul, sebagaimana iman kepada para rasul, walam yu'min bi wahidin minhum, dan tidak mau mengimani satu. Au amana bil kutub walam yu'min bi wahidin, dan mengimani kepada semua kitab, hanya tidak mengimani satu kitab minhum darinya. Walau lam yu'min bi ayatin, walaupun tidak beriman satu ayat wahidatin yang satu, yukfaru biha, itu dinyatakan kufur. Berapa jumlah nabi? Ratusan ribu. Harus diimani semuanya. Artinya itu utusan Allah. Bila semua nabi sudah diimani, satu saja tidak, maka orang tadi dinyatakan kafir total. Demikian juga kitab Allah, berapa jumlahnya? Banyak. Diimani semuanya kecuali satu saja, maka dia dikatakan kafir total. Bahkan satu huruf Al-Quran tidak diimani, dia dianggap mengimani semua kitab. Makanya kita diberitahu udkhulu fis silmi kafatan, wajib menyeluruh. Satu huruf tidak boleh untuk ditinggalkan. Kenapa? Satu huruf ditinggalkan sudah maknanya berubah. Berikutnya waqaul ta'ala tentang orang yang kufur kepada rukun iman tadi. Walaupun yang dikufuri satu, yang lainnya diimani, tapi sengaja mengkufuri walaupun satu, resikonya faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Yaitu sesat an tariqil huda, dari jalan petunjuk, al-musili bisalikihi, yang bisa mengantarkan kepada yang menempuhnya, bi sa'adati dunya wal akhirah, untuk mendapatkan keberuntungan dunia maupun akhirat. Jadi jalan yang lurus dia sesat, berarti nyimpang. Jalan ngetan, ngidul, didik suwe-suwe. Oh, aduh. Kufur satu huruf, lama-lama kufur 10 huruf, lama-lama kufur satu surah, ngoten nggih? Lama-lama kufur satu juz, lama-lama kufur total. Nyimpang permasalahannya. Wa fi hadhil jumlah, di dalam kesimpulan pembahasan ini, min hadan nida, pada panggilan ini, wa'idun syadid, ada ancaman yang keras, wa tahdidun azim, dan gertakan yang sangat mengerikan. Di mana man dhalalan ba'ida, orang yang sesat dengan kesesatan yang jauh, setelah tegak hujah dia itu nyimpang, itu namanya sesat yang jauh. La ya'udu ilal huda, dia tidak bisa kembali ke petunjuk. Kenapa? Ya memang banggil. Misalnya orang mengatakan, aku dicaci masyarakat luweh loro timbang dibong dengan neraka. Mek muni sak kecap ngoten niku bentuk tantangan nyimpang dan membangkang juhud namanya. Model kayak begitu tidak bisa kembali kepada iman. Kenapa? Jelas-jelas dia itu menolak setelah tegak hujah. Bi khilafid dhalal al-qarib, beda dengan kesesatan yang dekat. Fa inna sahibahu yurjalahu ayyauda ilal haq, maka pelakunya, orang yang sesat yang dekat itu bisa kembali kepada yang hak, fanjan jua wa yasuda, selamat dan beruntung. Yanju minanar, keluar dari neraka, wa yadkhul jannatah, yang juga masuk surga, darul abror, tempat orang baik. Wa dhalalu alfa, adapun kesesatan yang jauh, sababu al kufur, sebabnya kufur, ba'da lima sudah iman. Wa ma al kufru al mutawaris, adapun kekufuran yang sifatnya mewarisi, alladzi lam yasbiqahu imanun, yang sebelumnya tidak terdahului oleh iman.
Fa dhalalu sahibi qarib, maka kesesatan semisal itu termasuk jenis kesesatan yang dekat. Yaitu kufure sebatas warisan, bapak ibuke dedengkot kafir. Kira-kira anaknya lahir pun paham napa dereng datang tiyang sepahe? Belum kan? Ketika anak bantu wong tuane niku sebatas nurani anak taat kepada orang tua atau karena pendukungan. Hanya nurani saja. Ngertine wong tua ngono ki pancen wong tuaku dilatih ngono ya manut. Makanya kufurnya itu bukan kufur diniati, itu namanya kufur warisan. Tapi kufur wong tuane bukan. Mereka sudah dewasa, datang Rasul, tegak dakwah, gamblang, nggak ada penghalang, sengaja ngemoi. Itu kufur dhalal yang bait, yang jauh. Itu tidak bisa kembali. Tapi lah anake lahir cengar wong tuane pancen ngono ya melu-melu, itu namanya kufur warisan. Dia belum pernah kesentuh hukum. Nah, satu kesempatan ketika dinasihati bisa jadi dia nanti akan sadar, "Oh, masalahnya ngono to. Lek ngono berarti wong tuaku salah lek ngono. Wes aku gak usah melu-melu." Gitu kan jadinya. Walidha, karena itulah orang yang kufurnya kutu kufur warisan, artinya kecil pancen ngertine ya ngono kuwi, bukan karena pembangkangan mata kapan saja balaghathu ad-da'watu, datang kepadanya dakwah, wa wajat ilahi, dan dakwah pun juga telah mengarah kepadanya, amanah, dia berpotensi masuk iman, wa selama berpotensi masuk Islam, wa naja min adzabillah, selamat dari siksa Allah, wala nadkur wala natamal, supaya direnung dan dipikir. Wallahu wali taufik, Allah yang memiliki taufik. Maka kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu, paham, bisa beramal, istiqomah, itu namanya taufik. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Keselamatan semoga tercurah kepada para rasul, pujian kita aturkan kepada Allah Rabbul Alamin. Berikutnya masuk pada rangkuman. 1. 3 jenis orang beriman. Yang ada di dalam Al-Quran. 3 jenis orang beriman yang ada atau yang disebut di dalam Al-Quran. 1. Orang beriman yang hakiki, yaitu keimanannya lengkap paket berisi 3, yaitu keimanannya lengkap paket berisi 3. Apa itu? Iman, Islam, dan ihsan. Titik. Ini orang beriman yang hakiki, orang beriman yang bener-bener beriman. Yaitu keimanannya satu paket berisi 3. Apa tadi? Iman, Islam, ihsan. Iman dengan rukun iman yang 6, Islam dengan rukun Islam yang 5. Ketika beribadah selalu merasa diawasi oleh Allah. Memang hidup untuk beribadah, sewaktu-waktu merasa diawasi oleh Allah. Ini orang iman sing hakiki. Semoga kita termasuk yang seperti ini. Yang kedua, jenis orang beriman yang nomor 2, yaitu orang-orang munafik. Batinnya kafir, penampilan orang beriman. Batinnya atau isi hatinya kafir, tetapi penampilannya orang beriman. Maka dia termasuk kafir. Iman model seperti itu termasuk apa? Termasuk kafir.
Maka jangan sampai iman kita imane wong munafik, hanya penampilan. Nomor 3, jenis iman yang nomor 3, yaitu orang beriman dari ahli kitab. Benar di masanya, bila mereka berada di masa Nabi Muhammad SAW tidak mengimani, bila mereka berada di masa Nabi Muhammad SAW tidak mengimani, maka mereka jadi kafir. Kita ulang, jenis ketiga dari orang beriman yang disebutkan di Al-Quran, yaitu orang beriman dari kalangan ahli kitab. Benar di masanya, bila di masa Nabi Muhammad SAW tidak mengimaninya, maka mereka jadi kafir. Titik. Jadi orang beriman dari kalangan orang Yahudi di masa Nabi Musa dan belum datang Nabi Isa, mereka itu imannya benar, masih sah. Demikian juga orang Nasoro di masa Nabi Isa dan masa berikutnya, selagi mereka lurus, selagi Nabi kita belum datang, maka iman mereka masih sah. Tapi bila mereka masuk pada wilayah Nabi kita, ternyata kok enggak mengimani, jadi kafir. Sekarang kita sampaikan pertanyaan, siapa orang di masa Nabi Isa yang juga menjumpai Nabi Muhammad SAW? Sinten? Ya Nabi Isa sendiri. Nabi Isa di masanya jadi mukmin, umurnya panjang. Ketika Nabi kita SAW diutus, pada kisah Mi'raj, Nabi Isa ketemu Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Isa jadi umatnya. Maka kelak ketika Nabi Isa turun ke dunia, tanda-tanda kiamat besar, itu Nabi Isa tidak membawa tugas dakwah Nabi Isa, tapi melanjutkan tugas dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah begitu. Selain Nabi Isa itu anak turunnya. Tapi Nabi Isa itu langsung di masanya, dan juga masa Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Isa itu mengalami dua masa kenabian, masa Nabi Isa sendiri dan masa Nabi Muhammad SAW. Itu tadi jenis yang ketiga dari orang beriman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sekarang nomor 2, jenis-jenis sesat. Nomor 2, jenis-jenis sesat. Satu, sesat yang jauh, namanya dolalam ba'idah. Ini jenis pertama, yaitu sudah tegak hujah lalu membangkang. Sudah tegak hujah lalu membantah, maka dia kafir. Ini jenis pertama dari dua jenis kesesatan, dolalam ba'idah, yaitu sudah tegak hujah lalu membantah, maka dia kafir. Titik. Sekarang kita perinci tanda-tanda tegak hujah utawi tegak dakwah niku napa? 1, hidup sudah masuk masa balik. Ini tanda-tanda tegak hujah. 1, hidup masuk masa balik. 2, inderanya lengkap, mendengar, melihat, bisa berpikir. Ini tanda kedua. Nomor 3, sudah diberitahu jalan surga, jalan neraka, dan paham. Itu nomor 3. Sudah diberitahu jalan surga, jalan neraka, dan paham. Lalu nomor 4,
mampu dan punya sarana. Nomor 4, mampu dan punya sarana. Dan nomor 4, tanda tegak hujjah yang keempat, mampu dan punya sarana. Yang kelima, tidak ada penghalang. Yang kelima, tidak ada penghalang. Yang keenam, sengaja membangkang. Yang keenam, sengaja membangkang. Itu tadi tanda-tanda tegak hujjah. Maka orang sesat setelah tegak hujjah itu orang kafir, namanya dhalalam ba'idah. Itu tadi jenis kesesatan pertama. Nomor 2, kesesatan yang dekat, yaitu dhalalan qoriba, qorib. Dhalalan qoriba, kesesatan yang qorib, yaitu sesatnya anak turun orang kafir. Yaitu sesatnya anak turun orang kafir, melakukan kekafiran karena belum tahu. Melakukan kekafiran karena belum tahu. Bila tegak hujjah lalu beriman, maka mereka mukmin. Bila tegak hujjah lalu mereka beriman, maka mereka mukmin. Kita ulang, jenis sesat nomor 2, dhalalan qoriba, kesesatan yang dekat, yaitu kesesatan anak turun orang kafir. Mereka melakukan kekafiran karena belum tahu. Bila tegak hujjah, tegak dakwah, tegak nasihat, lalu beriman, maka mereka sebagai mukmin. Titik. Demikian yang kita rangkum kesempatan sore hari ini. Kita mengenal 3 jenis orang beriman di Al-Quran dan 2 jenis kesesatan. Dengan begitu kita nanti akan bisa mengambil jalan dari 3 jenis orang beriman. Semoga kita termasuk orang yang beriman yang hakiki. Dari jenis-jenis kesesatan kita waspada. Sudah tegak hujjah lalu membantah, ini bahaya. Adapun kepada anak turun mereka yang belum tahu, ketika tegak hujjah mereka beriman, itu merupakan keselamatan. Insyaallah untuk judul berikutnya bisa kita kaji menyusul. Kita cukupkan. Ada pertanyaan, disilahkan. Dan enggak ada, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.